Halo, bersama aku Floris Wargalikusuma. Di sini kita akan membahas tentang rangkuman perkembangan media. Video ini hanya berupa suara tanpa gambar yang berlangsung selama 5 menit. Selamat mendengarkan. Ngomongin tentang media massa, yang ada pada saat ini ternyata tidak luput dari kisah sejarahnya, yang memang sudah melewati beberapa fase penting kehidupan manusia. Media ada karena hasil dari yang dinamakan dengan komunikasi. Media dan komunikasi memang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Keberadaan keduanya saling berhubungan dan memiliki keterkaitan. Media sendiri adalah segala bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Kata media berasal dari kata Latin merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti sebagai perantara atau pengantar, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator dengan khalayak. Nah, sebelum media digunakan sebagai sarana komunikasi, orang-orang terdahulu berkomunikasi secara langsung tanpa adanya media ataupun perantara apapun. Maka dari itu, kali ini kita akan mengupas sedikit lebih dari perihal sejarah perkembangan media. Sejarah perkembangan media yang akan kita bahas ini memiliki 4 era, di antaranya ada era lisan, era tulisan, dan era percetakan, serta era teknologi. Era lisan. Era lisan ini biasa dikatakan sebagai awal mulanya penggunaan media. Era ini sebenarnya adalah gambaran di mana manusia mulai bisa berkomunikasi dengan manusia lainnya. Diperkirakan era lisan ini berjalan sekitar 300 tahun sampai 200 tahun. Dalam buku komunikasi massa, Nuruddin memberitahukan bahwa manusia di era ini mulai memiliki kemampuan untuk berbicara dan kebahasaan meskipun terbata-bata dalam kelompok masyarakat tertentu. Manusia yang menjadi ciri pada era ini adalah manusia jenis Cro-Magnon. Mereka diperkirakan memiliki struktur tengkorak, lidah, dan kotak suara yang sama persis dengan apa yang kita miliki. Itu semua menjadi bukti bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berbicara. Percakapan dan bahasa itu sendiri muncul sekitar 35-40 SM. Manusia Cro-Magnon terus berkembang pada zaman ini karena terus menggunakan percakapan dan bahasa sebagai alat komunikasi mereka. Keuntungan yang didapat dari kemampuan mereka yang mulai bisa berkomunikasi adalah perencanaan mereka dalam berburu. Dapat lebih terkoordinir dan melakukan usaha perlindungan secara lebih baik. Era tulisan. Sejarah perkembangan era tulisan ini ada pada tahun 1041 SM. Di tahun inilah era tulisan pertama kali berada di dunia. Bentuk-bentuk hasil dari era tulisan ini adalah ketika ditemukannya cap-cap tangan di dalam gua. Lukisan tangan yang ada di arca-arca, lalu ditemukannya tulisan di sebuah tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa dengan tujuan dan maksud yang penulis ingin saat itu. Salah satu tokoh ahli yang bernama Everett M. Rogers 1986 juga menyebutkan bahwa tujuan mereka menulis di gua, arca, ataupun tanah liat adalah untuk memberikan sebuah pernyataan bahwa memang hanya itu yang bisa mereka lakukan pada saat itu sebelum teknologi canggih dan berkembang seperti yang ada sekarang ini. Kita bisa melihat contoh peninggalan sejarah mereka pada gua-gua yang ada di Yogyakarta, Solo, dan sekitarnya. Era percetakan. Setelah era tulisan, maka muncullah era percetakan sebagai penerus dan pelengkap dari perkembangan era tulisan. Sejarah mencatat era ini mulai berkembang sekitar tahun 1450, ketika Johann Gutenberg menemukan mesin cetak untuk pertama kali. Setelah era Johann Gutenberg, barulah muncul era penny purse pada tahun 1833 yang mencoba mengembangkan mesin cetak yang awalnya ditemukan oleh Johann Gutenberg. Pada awalnya Cina yang menemukan bahan baku pembuatan kertas. Setelah itu, penemuan mesin cetak mulai dirintis dan dipergunakan. Mesin cetak bergerak pertama kali ditemukan di Cina pada abad ke-13. Lalu kemudian metode cetak ini diperkenalkan sehingga sampai ke Eropa.
Seiring waktu saat itu, mesin cetak mulai digunakan secara massal, bahkan terus mengalami penyempurnaan. Sampai akhirnya buku adalah salah satu alat penyampai informasi yang paling penting saat itu. Ditambah ketika Benjamin D. mulai meluncurkan The New York Sunnatau yang juga dikenal sebagai sebutan penny per surat kabar pertama pada tahun 3 September 1833. Nah, yang terakhir adalah era teknologi. Ketika dulu komunikasi hanya bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka, seiring berkembangnya zaman, kini komunikasi bisa melalui jarak yang sangat jauh. Semua itu bisa terjadi karena adanya teknologi yang menolong kehidupan manusia di muka bumi ini. Bahkan saat ini teknologi sudah semakin canggih dan tidak perlu lagi waktu lama bagi kita untuk selalu melihat dan menikmati hasil dari inovasi terbaru teknologi saat ini. Mungkin sampai sini dulu ya guys. Jadi kalian jangan lupa subscribe, like tentunya, dan terima kasih. Bye-bye.